Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul 40 Hari Bangkitnya Pocong. Nah, film ini nanti bakal berkisah tentang seorang cewek cantik bernama Jessie yang bekerja sebagai teknisi komputer panggilan, di mana dia disuruh berkunjung ke sebuah rumah untuk memperbaiki komputer. Akan tetapi bukannya upah yang dia dapatkan, melainkan teror dari sosok yang mengerikan. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Di awal film kita bakal diperlihatkan sebuah kecelakaan. Setelah beberapa hari berlalu, terlihat seorang cewek cantik bernama Jessie yang sedang kesulitan membuka sebuah liontin. Dan saat telepon berbunyi, teman Jessie yang bernama Rike langsung menerima panggilan tersebut, di mana pelanggan meminta bantuan untuk memperbaiki komputernya yang nggak bisa menyala. Jessie pun terlihat terburu-buru dan langsung mengambil pekerjaan itu asalkan dia bisa cepat-cepat pergi. Yang ternyata kepanikan Jessie ini diakibatkan karena mantan pacarnya yang bernama Nino tiba-tiba datang dan ingin mengajak Jessie balikan. Namun Rike berkata jika Jessie udah bener-bener muak sama Nino. Singkat cerita, Jessie pun akhirnya tiba di rumah pelanggan yang dimaksud, di mana ternyata rumah itu adalah rumah yang pernah mengadakan tahlilan di awal film. Lalu tiba-tiba muncul seorang tante-tante sinis penghuni rumah itu. Dan gak lama kemudian keluar dari dalam rumah seorang laki-laki bernama Kevin. Jessie pun menjelaskan jika dirinya adalah seorang teknisi yang dipanggil untuk memeriksa komputer. Mendengar hal itu, Kevin pun langsung mengajaknya masuk dan setibanya di kamar, Kevin pun langsung mempersilahkan Jessie untuk mengecek komputer miliknya. Sementara Jessie memperbaiki komputernya, Kevin akan mengambilkan minum untuk Jessie. Jessie sendiri mencoba menyalakan komputer tersebut, tapi baru aja dinyalakan, komputer itu udah mati. Dirasa colokannya longgar, Jessie pun mengeceknya ke kolong meja. Yang mana di saat bersamaan, Jessie pun dibuat heran saat mendengar suara aneh di lemari Kevin. Dan seperti film horor pada umumnya, Jessie pun penasaran dan mengecek asal suara itu. Dan bagaikan seekor tuyul, si bocil muncul begitu aja di hadapan Jessie. Lalu si tante memperingatkan si bocil untuk jangan dekat-dekat dengan wanita itu. Singkat cerita, Kevin yang udah kembali diberitahu Jessie jika komputernya nggak kenapa-kenapa. Karena komputer yang nggak mau menyala itu diakibatkan colokan listrik yang sedikit longgar. Setelah mendengar penjelasan Jessie, Kevin pun mengerti permasalahan komputer miliknya. Yang setelahnya Jessie pun pamit untuk pulang, namun Kevin memberitahu jika malam-malam begini sangat jarang menemukan ojek yang melintas. Lalu Kevin pun menawarkan diri untuk mengantarkan Jessie pulang, namun karena baru aja kenal, jelas aja Casey menolak dan berkata jika dia bisa pulang sendiri. Lalu tiba-tiba Jessie pun terheran ketika melihat sosok misterius di taman. Alhasil Jessie yang ketakutan berubah pikiran dan meminta Kevin untuk mengantarnya. Gak pakai lama, Kevin pun langsung mengeluarkan motornya dan segera mengantar Jessie. Namun tanpa Jessie sadari, sosok kuntilanak yang dia lihat di taman juga ikut nebeng dan pulang bersamanya. Setibanya di depan kosan, Kevin pun pamit untuk pulang karena hari udah malam. Lagi-lagi Nino datang seperti orang stres dan mengajak Jessie untuk balikan. Namun Jessie yang sepertinya udah mendapatkan trauma ini tetap aja menolak ajakan Nino. Kemudian Nino pun mengingatkan jika nggak akan lama lagi Jessie bakal merasakan ketakutan seperti yang dia rasakan. Yang mana saat Jessie menyuruh Nino untuk pergi, tiba-tiba
Untung aja Nino datang dan langsung menenangkan Jessie. Singkat waktu setelah diberitahu Nino, Rieke dan Emil pun datang untuk menemani Jessie di kosannya. Namun saat mendengar penjelasan Jessie yang melihat pocong, Rieke pun menduga itu semua hanyalah akal-akalan Nino agar Jessie mau diajak balikan. Tapi kali ini Jessie pun yakin jika apa yang dia lihat ini adalah pocong beneran. Selang beberapa saat, Rieke pun memergoki Nino sedang menyimpan sesuatu di kolong kasur. Namun Nino beralasan jika dia hanya memungut uang receh. Sebelum pulang, Nino kembali menghampiri Jessie dan berkata jika kita harus terus bersama untuk menghadapi semua ini. Singkat cerita, Jessie yang ketakutan akhirnya tidur ditemani Rieke. Namun lagi-lagi Jessie terlihat gelisah dan gak bisa tidur. Mendengar Rieke yang berada di luar, tentu aja Jessie pun berpikir siapa yang dari tadi udah tidur di sampingnya. Nggak ada apa-apaan juga. Rupanya sedari tadi Jessie ini udah tidur bersama kuntilanak. Hingga di tengah kepanikan, Rieke tiba-tiba menemukan sebuah kotak aneh di bawah kasur Jessie. Sontak mereka pun heran saat menemukan kotak berisi rambut, di mana Rieke pun menduga jika semua ini adalah ulahnya Nino. Sedangkan di sisi lain, Nino yang terlihat sedang mencukur jenggot di WC kontrakannya mendapatkan sebuah teror. Pantas aja selama ini Nino terlihat stres, karena ternyata Nino udah sering diganggu sama setan-setan gentayangan. Di keesokan harinya, Jessie yang terlihat habis mandi merasa ada sesuatu di dalam bathtub kamar mandi. Lagi-lagi Rieke dan Emil pun heran saat melihat Jessie seperti orang kesetanan. Lalu Rieke pun berusaha menenangkan Jessie jika apa yang Jessie lihat ini hanyalah efek dari Jessie yang lagi banyak pikiran. Daripada lama-lama stres, Rieke pun menyuruh Jessie menemui Kevin untuk sekedar menghibur diri. Sedangkan di rumah Kevin, terlihat Kevin dan si tante yang sedang bertengkar. Rupanya si tante ini menganggap jika Kevin lebih memperdulikan seorang wanita ketimbang keluarganya. Namun Kevin heran kenapa si tante sampai mengundang peramal kartu tarot ke tempat mereka. Tapi hal aneh terjadi di sini, yang mana terlihat keluarga Kevin hanya terdiam melihat pertengkaran Kevin dengan tantenya. Melihat kedatangan Jessie, Kevin yang bingung karena dia sedang cekcok langsung mengajak Jessie ke kamarnya aja. Namun baru aja mereka main komputer, tiba-tiba si tante datang dan menyuruh Kevin mengantarkan si dukun untuk pulang. Dan mau nggak mau Kevin pun harus meninggalkan Jessie sendirian di kamar. Namun sebelum pergi, Kevin memberikan Fanta yang dihiasi pita kepada Jessie. Setelah Kevin pergi, Jessie yang sendirian di kamar terlihat bahagia dengan pemberian Kevin meskipun itu cuma sekaleng Fanta. Sesampainya mengantar si dukun, Kevin yang penasaran menanyakan maksud si dukun meramal menggunakan kartu tarot di rumahnya. Lantas si dukun menjelaskan jika ritual yang dia lakukan bertujuan untuk mencari pelaku penabrakan mobil. Si dukun berkata jika dia udah melakukan sebuah ritual agar si pelaku merasa bersalah dan mengakui kesalahannya. Mendengar hal itu, Kevin yang ragu dengan perkataan si dukun memutuskan untuk pulang aja. Kembali pada Jessie yang sedang menyikat karpet, namun sekencang apapun menyikat, anehnya noda itu malah terlihat seperti noda darah. Hingga di tengah keheranan itu, tiba-tiba entah bagaimana Nino udah berada di kamar Kevin, dan karena melihat Jessie berada di kamar cowok, Nino pun menuduh Jessie ini sedang open BO. Mendengar hal itu, Jessie pun mulai risih dengan Nino yang terus mencampuri kehidupannya. Nggak boleh ninggalin gue, Jess. Di kamar, Jessie pun sangat kaget saat liontin yang selama ini dia kenakan ternyata berisi foto Kevin bersama kedua orang tuanya. Hal itu pun membuat Jessie teringat bagaimana dia mendapatkan kalung itu. Rupanya kalung tersebut adalah pemberian almarhum ibu Kevin saat mengalami kecelakaan. Selang beberapa saat, Jessie yang shock ini menenangkan diri dengan cuci muka, namun tiba-tiba
Lagi-lagi Jessie mendapatkan gangguan gaib dan hal itu membuat Jessie segera kabur dari rumah Kevin. Jelas aja Kevin pun heran saat melihat Jessie meninggalkan rumahnya dengan sangat ketakutan. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba Kevin dipanggil si tante untuk makan bersama keluarga. Mendengar hal itu Kevin pun terlihat sangat muak dengan tantenya yang menganggap orang tuanya masih hidup. Kevin pun kembali mengingatkan jika orang tuanya udah meninggal akibat kecelakaan mobil. Namun si tante tetap bersikeras jika saat ini mereka sedang duduk di meja untuk makan bersama. Dimana Kevin yang udah muak pun mengancam tantenya jika dia akan membawa si tante ke rumah sakit jiwa jika si tante terus aja berkelakuan seperti itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Jessie semakin depresi setelah mengalami hal-hal yang mengerikan. Hingga tak lama kemudian datanglah Kevin yang khawatir karena beberapa hari ini Jessie nggak ada kabar. Melihat Kevin yang datang tiba-tiba ini, Jessie terlihat menyesal dan langsung meminta maaf. Jelas aja Kevin yang nggak tahu apa-apa heran dengan sikap Jessie yang tiba-tiba meminta maaf kepadanya. Akhirnya Jessie pun menjelaskan fakta sebenarnya kepada Kevin yang mana ketika itu saat Jessie dan Nino masih berpacaran, terlihat mereka sedang bertengkar hebat. Itu semua karena Jessie yang minta putus akibat Nino yang doyan mabuk. Dan seperti kebanyakan cewek yang lagi bertengkar, Jessie pun minta diturunin. Namun Nino yang kesal malah berkata, jika lebih baik kita mati bersama. Kalau perlu kita mati bareng-bareng. Rupanya inilah penyebab orang tua Kevin meninggal, yang mana di saat itu bukannya menolong ibu Kevin yang masih hidup, Nino malah mengajak Jessie untuk kabur. Di tengah perjalanan Nino pun menyuruh Jessie untuk diam dan merahasiakan semua ini. Setelah mendengar cerita itu, Kevin pun kecewa parah karena Jessie nggak menolong ibunya di saat masih ada kesempatan. Meski Jessie meminta maaf, namun Kevin yang udah terlanjur kecewa langsung pergi dari kosan Jessie. Sedangkan di sisi lain, Nino yang baru aja tiba di kosan terlihat semakin depresi karena terus-terusan mendapatkan teror dari hantu. Apalagi sekarang, Jessie pun juga udah benar-benar meninggalkannya. Hingga di tengah kepanikan, tiba-tiba pintu kosan diketuk sama seseorang. Yang ternyata itu adalah Jessie, dan meskipun heran, Nino ini sangat bahagia karena akhirnya Jessie mau menemuinya. Dia pun meminta Jessie untuk jangan meninggalkannya karena dia udah nggak kuat lagi menghadapi teror yang terus terjadi. Sambil menenangkan Nino, Jessie pun berjanji, kali ini dia akan selalu berada di sisi Nino dan nggak akan pernah pergi lagi. Sialnya ternyata itu bukanlah Jessie dan jelas aja Nino langsung kabur dari sana. Tapi nggak cukup di situ karena teror setan masih terus terjadi. Singkat cerita, Rike dan Emil yang udah mengetahui semuanya mengantarkan Jessie yang ingin menemui Nino. Namun setelah digedor-gedor nggak ada jawaban, Jessie yang memiliki kunci cadangan kosan Nino langsung masuk ke kamar itu. Di dalam kamar yang acak-acakan tersebut, Jessie menemukan catatan Nino di mana sejak awal Nino ini udah diteror sama setan. Setelah semuanya jelas, Rike pun menemukan kotak mistis yang sama persis seperti di kosan Jessie. Rupanya niat Nino adalah untuk menangkal makhluk gaib dengan kotak itu, tapi nggak berhasil. Kemudian mereka pun menduga jika sekarang Nino sedang mencari Jessie di rumah Kevin. Setibanya di rumah Kevin, Emil yang merasakan aura negatif tiba-tiba nggak mau masuk ke dalam sana. Hingga di tengah perdebatan antara Rike dan Emil, tiba-tiba aja Jessie udah nyelonong masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah bukannya ketemu sama Nino, Jessie malah ketemu sama si bocil Davi, adiknya Kevin. Menyadari Davi yang berdarah, Jessie pun berusaha untuk menenangkan Davi. Lalu tiba-tiba Jessie mendapatkan telepon dari Kevin yang menyuruh Jessie bersama Nino untuk menyerahkan diri ke kantor polisi dan menebus semua kesalahannya. Namun Jessie berkata jika sekarang Nino hilang entah kemana dan kini dia sedang berada di rumah Kevin menemukan Davi dalam keadaan berdarah-darah.
Mendengar hal itu, Kevin yang terheran pun memberitahu Jesse jika Davy adalah salah satu korban kecelakaan dan kini dia udah meninggal. Tiba-tiba Jesse mendengar sesuatu dari dalam gentong. Dan dia pun lari ke lantai atas hingga Jesse pun masuk ke sebuah ruangan dan mengunci pintu ruangan itu. Hanya aja tanpa Jesse sadari, sebenarnya dia nggak sendirian di kamar loteng itu. Di luar, Kevin yang udah sampai di depan rumah menemukan teman-teman Jesse yang sedang panik. Ternyata selama ini si tante udah menyimpan jasad orang tua dan adik Kevin di loteng akibat gak bisa menerima kematian mereka. Jelas aja Jesse yang melihatnya menjadi shock, dan bukan gak mungkin Jesse ini menjadi gila. Sedangkan di sisi lain, si tante akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa dan gak kunjung sembuh. Nino sendiri diperlihatkan sedang OTW keluar kota untuk menghindari teror hantu yang selama ini dia alami. Namun tanpa sadar, si pocong tetap nebeng di mobil Nino hingga Nino yang berkendara sambil mabuk tiba-tiba mengalami kecelakaan. Untung aja Nino ini hanya mengalami luka-luka, namun dia pun heran saat melihat seorang bocil menatapnya dengan tatapan yang aneh. Lantas Nino yang terluka pun segera pergi ke toilet, dan setibanya di toilet ini, Nino masih nggak menduga jika dia bisa selamat dari kecelakaan itu. Ternyata Nino sebenarnya udah mati tertusuk besi bangunan, dan yang berjalan-jalan ini adalah arwah Nino yang lagi penasaran. Oh yes, jadi ternyata mobil Nino adalah mobil yang udah menabrak keluarga Kevin sampai meninggal. Namun sayangnya bukannya dibawa ke rumah sakit, Nino malah mengajak Jesse untuk kabur dan lari dari tanggung jawab. Hingga si tante yang gak terima pun akhirnya bersekutu dengan dukun untuk membuat teror agar si penabrak gak bisa hidup tenang. Sampai-sampai si tante ini menyimpan jasad keluarga Kevin di loteng, dan hingga pada akhirnya dendam dari keluarga Kevin pun terbalaskan. So, mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.